Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Sin Capitalization, Capital Intensity, Financial Distress, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. Di mana penelitian ini kami lakukan pada tahun 2023-2024. Seperti kita ketahui bahwasanya pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar, di mana pemerintah selalu berusaha untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Namun realisasinya tidak selalu dapat dicapai oleh pemerintah. Hal ini salah satunya karena adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Seperti kita ketahui bahwasanya bisnis mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Untuk itu, perusahaan dia harus memperhatikan aspek pajak karena pajak merupakan tambahan beban bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan strategi penghematan pajak dengan tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku atau yang kita namakan dengan tax avoidance. Pajak merupakan unsur pengurang laba yang nantinya tersedia untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun yang akan diinvestasikan kembali. Di antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang tujuannya adalah untuk meminimalkan beban pajak adalah sin capitalization, capital intensity, financial distress, dan peran komisaris. Adapun tujuannya nanti adalah untuk melihat apakah masing-masing variabel tadi dapat berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dari beberapa hasil penelitian, dari variabel tersebut ada yang berpengaruh dan ada yang tidak, sehingga menarik kami untuk melakukan penelitian kembali mengenai variabel-variabel tersebut mana yang dia berpengaruh terhadap variabel dependennya, dalam hal ini adalah tax avoidance. Adapun grand teori yang kami gunakan adalah agency teori, yaitu manajemen melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Kemudian teori cost and benefit, di mana kebijakan yang akan diambil oleh perusahaan dengan mempertimbangkan biaya dan manfaatnya. Dengan demikian, apabila tindakan penghindaran pajak memberikan keuntungan yang lebih besar dari kos yang dikeluarkan, maka perusahaan akan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Adapun rangka pemikiran dan hipotesisnya adalah pengaruh sin capitalization terhadap tax avoidance, di mana pembiayaan perusahaan yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan dengan utang maupun melalui dengan equity. Namun umumnya pembiayaan pada perusahaan menggunakan instrumen utang, ya, karena utang yang lebih besar daripada equity akan berdampak terhadap cost of capital, dalam arti sempit beban bunga atas pinjaman yang meningkat sehingga laba akan menjadi kecil, sehingga pajak perusahaan akan semakin rendah. Kemudian yang keduanya adalah sin capitalization berpengaruh terhadap tax avoidance. Investasi berupa aset tetap akan menimbulkan biaya penyusutan, di mana kepemilikan aset tetap dapat mengurangi pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya biaya penyusutan yang dapat dibiayakan sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Perusahaan akan memperbanyak investasi dalam bentuk aset tetap yang menimbulkan biaya penyusutan yang besar, sehingga semakin kecil pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh financial distress terhadap tax avoidance. Financial distress adalah merupakan suatu kondisi di mana perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang dapat mengakibatkan kebangkrutan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan efisiensi biaya, termasuk biaya pajak. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan semakin agresif melakukan penghematan pajak dengan mencari celah untuk meminimalkan beban pajak. Kemudian
Yang berikutnya, pengaruh komisaris independen terhadap tax avoidance. Salah satu organ yang penting pada perseroan terbatas adalah keberadaan komisaris independen, yang dia berperan sebagai pengawas yang relatif bebas dibandingkan dengan komisaris lainnya. Walaupun tindakan penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perpajakan, dalam hal ini komisaris independen tetap mengawasi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak. Semakin banyak jumlah komisaris independen, semakin banyak yang mengawasi kegiatan internal perusahaan. Jadi, hipotesis yang dapat kita ambil dalam hal ini adalah variabel finansial, variabel capital intensity, financial distress, capital intensity, dan komisaris independen berpengaruh terhadap tax avoidance. Metode penelitiannya dalam hal ini populasi yang kami gunakan adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2020 sampai 2022 dengan kriteria sampelnya adalah perusahaan manufaktur barang konsumsi yang baru tercatat dan atau delisting selama periode penelitian dan perusahaan yang tidak mengalami kerugian dengan total sampel sebanyak 72. Untuk operasional variabelnya, tax avoidance menggunakan proxy cash effective tax rate, thin capitalization menggunakan proxy debt equity ratio, capital intensity membandingkan nanti aset tetap dengan total aset, financial distress menggunakan Alman Z-score, serta komisaris independen, banyaknya jumlah komisaris independen dibagi dengan dewan komisaris. Adapun hasil uji yang kami lakukan sudah kami rekapitulasi dalam uji asumsi klasik adalah masing-masing variabel tersebut sin capitalization, capital intensity, financial distress, dan komisaris independen untuk normalitas tes, multicollinearity test, autokorelasi, dan heterokodestisitas semuanya lulus uji asumsi klasik. Kemudian untuk rekapitulasi uji hipotesisnya, untuk R-square-nya 12,1 artinya variabel independen berpengaruh sebesar 12,1% terhadap tax avoidance, yang selebihnya itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak kami teliti dalam hal ini. Kemudian untuk uji F-nya lolos, menunjukkan modelnya bisa digunakan. Kemudian untuk uji t-testnya yang berpengaruh adalah variabel capital intensity. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari hasil penelitian kami, variabel yang berpengaruh itu adalah capital intensity, karena banyaknya fixed asset dalam perusahaan berdampak terhadap beban penyusutan, di mana beban penyusutan merupakan beban yang dapat dibiayakan oleh perusahaan sehingga PPh terutang badan akan menjadi relatif kecil. Kemudian sin capitalization tidak berpengaruh terhadap tax avoidance karena beban yang dapat diakui secara fiskal sehingga nanti laba fiskal nanti dia akan menjadi pajak penghasilan badannya akan menjadi lebih kecil. Untuk financial distress tidak berpengaruh juga karena hasil rata-rata Z-score yang cukup tinggi mengidentifikasikan perusahaan sehat sehingga perusahaan tidak mengalami kesulitan untuk membayar pajak. Sedangkan komisaris independen juga tidak berpengaruh karena tidak dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan karena hanya untuk memenuhi tuntutan peraturan seperti undang-undang perseroan terbatas saja. Untuk sarannya adalah perusahaan dapat menggunakan porsi fixed asset yang lebih besar karena beban penyusutannya dapat dibiayakan secara fiskal. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lainnya seperti earning management, kepemilikan institusional, serta menggunakan proxy lain untuk pengukuran tax avoidance seperti effective tax rate, book tax difference, dan lain-lain. Jadi dalam hal ini kita lihat keterkaitannya bahwasanya untuk mata kuliah perpajakan, bahwasanya perusahaan dapat menggunakan strategi penghindaran pajak yaitu dengan menggunakan
porsi fixed aset yang lebih besar. Jadi karena beban penyusutan itu merupakan biaya yang dapat disusutkan secara fiskal sehingga nanti dapat mengurangi PPh terutang badan daripada perusahaan. Demikianlah presentasi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.